Hasan Basri pernah didatangi oleh 3 orang. Hasan Basri seorang ulama tabi'in yang tadi juga saya sudah sebutkan kisahnya di awal pertemuan kita. Beliau pernah kedatangan 3 orang. 3 orang ini minta nasihat, karena selalu dia nasihatin orang. Hasan Basri terkenal kalau bicara teman-teman surga, neraka, kematian. Nasihatnya selalu berkisar di situ. Jadi orang merasa imannya bertambah. Ringkas cerita, datang 3 orang ke rumahnya. Yang satu mengatakan, wahai imam, saya sudah lama menikah tidak punya anak. Saya sama istri saya, dibawa istrinya sama dia, udah lama berobat, sudah 10 tahun menikah nggak punya anak, dan sudah berobat sana sini sama tabib tidak sembuh-sembuh. Apa saran Anda? Sudah ikhtiar. Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Bukan baca ya, perbanyak istighfar. Orang ini pergi. Kemudian masuk orang kedua. Hai imam, saya sudah lama sakit. Di perut saya ini ada penyakit, sakit. Kalau sakit itu luar biasa. Sudah berobat sana sini nggak pernah sembuh. Sudah ikhtiar. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Lalu yang ketiga mengatakan, masuk orang yang ketiga, wahai imam, saya sudah lama bekerja keras, tidak pernah kaya seperti fulan. Ditunjuk orang kaya di kampung itu. Maka saran Anda apa? Dia bilang perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, waktu sudah pulang semua, istri Hasan Basri tanya, kenapa tadi 3 orang ini pulang semua? Ada beberapa athar menyebutkan murid-muridnya yang bertanya, gitu kan? Kenapa Anda cuma mengatakan istighfar? Kenapa Anda tidak pandu mereka? Mungkin yang satu butuh modal, yang satu butuh tabib, dokter, satu butuh obat mungkin. Kata dia, tidakkah kalian sudah dengar kalau mereka sudah ikhtiar, tinggal ada penghambatnya nih, dan penghambatnya adalah dosa-dosa mereka. Dan Allah sudah berfirman dalam surah Nuh, surah nomor 71 ayat 10 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada mereka, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, istighfarlah kalian, mohon ampunlah pada Tuhan kalian, karena Dia Maha Pengampun. Dia suka kalau kalian tobat tuh. Ayat 10, ayat 11-nya, yursilis sama alaikum midrara. Mereka atau pasti Allah akan turunkan dari langit hujan yang lebat. Dan kita tahu hujan adalah sumber kehidupan manusia. Makna letterletnya, makna tadabburnya adalah, makna tafsirnya, Dia akan turunkan dari langit rezeki-rezeki yang midrar. Midrar itu bertubi-tubi. Ayat 12-nya, wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan pasti Dia akan memperbanyak buat kalian. Yumdit, mad ini artinya mendobelkan, melipat gandakan. Dan pasti Dia akan melipat gandakan, menambahkan buat kalian keturunan, harta-harta, amwal dan keturunan, serta Dia akan melebatkan kebun-kebun kalian dan akan memperbanyak sungai-sungai kalian, sumber air kalian. Imam Ahmad rahimahullah pernah didatangi teman-teman sekalian oleh seseorang. Maaf, Imam Ahmad pernah di akhir hidupnya. Ini kalau teman-teman yang pernah dengar kisahnya, maaf saya ulangi, karena memang berhubungan dengan poin ini. Pernah Imam Ahmad rahimahullah di akhir hidupnya dia tidak tahu kenapa dia harus mendatangi sebuah tempat. Lalu kemudian dia pergilah ke sana. Setelah dia tiba di kota itu, tiba waktu maghrib, dia masuk ke sebuah masjid, lalu dia sholat maghrib. Habis maghrib beliau duduk rahimahullah dengan membaca Al-Quran. Imam Ahmad ini kalau nggak salah meninggal tahun 240-an. Salah satu dari 4 imam madhab ya. Imam Ahmad rahimahullah masuk ke masjid, kemudian beliau duduk sholat maghrib, duduk mengaji sampai isya. Beliau sholat isya berjamaah. Karena tidak tahu kenapa datang ke kota itu. Lalu kemudian beliau ingin istirahat. Habis sholat ba'diyah isya, orang-orang semua pada bubar. Imam Ahmad ke sudut masjid, lalu dia baring. Marbot masjidnya datang, tanya, wahai imam, wahai syekh. Syekh ini dalam bahasa Arab bisa berarti orang tua, orang kaya, atau orang pintar. Ya, bisa 3 artinya. Kebetulan Imam Ahmad dipanggil syekh di sini, maksudnya adalah orang tua. Hai syekh, hai orang tua gitu ya. Kenapa Anda di sini? Kata Imam Ahmad, saya mau istirahat, saya musafir, enggak ada kenalan. Kata dia, tidak bisa di masjid.
Anda harus keluar dari masjid. Lalu kemudian disuruh keluar. Kata Imam Ahmad, saya didorong-dorong dari masjid, keluar dari masjid. Begitu keluar dari masjid, marbot masjidnya kunci masjid. Kemudian Imam Ahmad dia sudah pergi. Imam Ahmad baring di teras masjid. Marbotnya kembali lagi. Lalu mengatakan, wahai syekh, ngapain di sini? Dia bilang seperti saya bilang, saya musafir, saya butuh istirahat. Ya. Kata marbotnya nggak bisa. Ini masjid, peraturan nggak boleh tidur di sini. Lalu kemudian didorong-dorong Imam Ahmad sampai ke jalanan. Di sebelah masjid ada satu orang penjual roti. Penjual roti ini lihat kejadian tersebut, lalu dia mengatakan, hai syekh, dipanggil Imam Ahmad, orang tua gitu ya, kesinilah, ada tempat saya. Datanglah dia, Imam Ahmad, lalu Imam Ahmad berkata, orang itu berkata, ini tempat saya usaha jual roti. Di belakang saya jual roti ini ada kamar saya biasa istirahat. Rumah saya tidak jauh dari sini. Anda boleh istirahat. Besok pagi Anda boleh pergi. Dia bilang baik. Jazakallah khair. Imam Ahmad duduk. Imam Ahmad ini karena zaman dulu nggak ada foto, orang nggak tahu wajahnya orang, cuma kenal nama. Nggak kita sekarang bisa lihat fotonya, bisa tahu orangnya gitu. Imam Ahmad bilang ada satu kegiatan orang ini yang unik. Setiap kali orang ini pecahin telur, ambil gandum, ya, tepung, kemudian taruh garam, diaduk, selalu astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, terus astaghfirullah wa atubu ilaih, terus dia mengucapkan itu. Maka yang terjadi adalah Imam Ahmad bertanya, berapa lama kau amalkan ini? Sudah berapa lama kau amalkan? Kebetulan Imam Ahmad ini di akhir hidupnya ya, sudah sangat tua. Orang ini juga seumur Imam Ahmad. Dia bilang sudah lama, dari saya masih muda. Kata Imam Ahmad, apa hasilnya istighfarmu ini? Dia bilang semua yang saya minta sama Allah dikabulkan. Apa saja. Belum pernah saya minta sama Allah nggak dikabulkan. Tinggal satu yang sudah bertahun-tahun saya minta belum Allah kasih. Kata Imam Ahmad, apa itu? Dia bilang saya minta agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad bertakbir mengatakan, Allahu Akbar. Karena istighfarmu inilah ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus saya datang ke kotamu dan saya tidak tahu kenapa saya datang. Karena istighfarmu lah marbot masjid melarang saya tidur di masjid dan saya didorong-dorong. Istighfarmu lah yang membuat kau menawarkan saya untuk datang dan nginap di tempatmu. Saya Ahmad bin Hanbal. Allah Azza wa Jal datangkan Imam Ahmad ke rumahnya karena istighfarnya. Ini luar biasa. Kisah seorang ibu yang berada di wilayah Kashmir. Kisah belum lama terjadi. Ibu ini rupanya punya, kalau saya tidak salah cucu atau ada anaknya perempuan, kena penyakit tulang, sakit. Ibu ini selalu berdoa kepada Allah SWT sambil beristighfar karena dia sudah bawa ke dokter di sekitar rumah situ, di sekitar kampungnya tidak ada, gitu kan? Nggak ada yang bisa tanganin. Mereka cuma bilang ada satu dokter ya yang mampu menangani ini, tapi di India. Dia di India dan dokter itu Muslim, ahli spesialis tulang. Cuma dia yang bisa. Ibu ini tahu dia tidak punya kemampuan uang beli tiket pesawat atau kendaraan, mau bayar dokter tidak mungkin. Maka ibu ini memperbanyak doa dan istighfar. Selalu istighfar kepada Allah. Ya Allah, kalau ada dosa maafkanlah, sembuhkan anak ini. Ya Allah, pertemukan sama dokter itu, mudahkan supaya anak saya ini berobat. Ringkas cerita, dokter yang tadi jadi target ini keluar dari India. Ada acara, dia naik pesawat melewatin wilayah Kashmir tadi itu. Tiba-tiba pilotnya bilang, pesawat ini badai, lagi hujan deras, tidak bisa pesawat lanjut nih, harus turun di wilayah itu. Turunlah pesawat itu. Begitu turun, tiba di bandara, kata dokternya, saya harus, ini ada seminar, saya harus hadiri. Berapa jauh dari sini? Orang itu bilang target Anda sekitar 4 jam dari sini. Kata dokter, baik, saya mau sewa mobil. Ya, masih bisa keburu, gitu kan? Masih sekitar 6-5 jam lagi acaranya, 5-6 jam lagi. Begitu dia sewa mobil, jalan sedikit dari bandara, ternyata ya, hujan makin keras. Kata supirnya, nggak bisa kita jalan. Kalau jalan ini paksanya bisa kita dihancurin oleh badai. Kata dokternya, baiklah kita istirahat. Mampir di pinggir, mampir ke sebuah rumah. Rumah itu rumah tua, rumah kayu. Lalu tabibnya ini, dokternya ini naik ke rumah itu, berteduh, ketuk-ketuk, ucapin salam, dijawab waalaikumsalam. Keluarlah seorang ibu. Lalu kemudian dokter ini bilang, maaf, kami ini musafir, hujan lebat, bisa berteduh di sini? Kata ibunya, silahkan. Lalu ibunya itu mengambilkan minuman, dihidangkan minuman. Waktu sementara duduk di ruang tamu, anak perempuan si ibu ini lagi nangis-nangis kesakitan tulangnya. Ini ibu yang tadi sakit tulang. Ini dokter yang jadi target sampai di rumahnya. Lalu kemudian
Dia berkata tabib ini, kenapa anaknya ibu? Dia bilang sakit tulang. Kenapa kok sakit? Kenapa nggak dibawa ke dokter? Sudah. Tapi kata dokter semua tidak bisa sembuh. Dan dokter yang bisa tangani cuma seorang dokter di India namanya Fulan. Disebutkan namanya dokter ini. Dokternya tiba-tiba nangis lalu berkata, segala puji bagi Allah subhanallah yang telah mendatangkan saya ke rumah ibu. Saya ini dokter yang ibu sedang targetkan. Allah datangkan dokter itu ke rumahnya justru karena istighfarnya, karena doanya kepada Allah SWT. Tidak pakai biaya, malah dokter itu biayai gratis dan datang ke rumahnya. Seperti itu, dan banyak ribuan kisah begini teman-teman sekalian yang berhubungan dengan istighfar.